peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat itu harus menjadi porsi yang pertama kali harus ada gitu. Yang harus menjadi catatan kita bersama adalah infrastruktur ini menjadi akses memudahkan aktivitas masyarakat Cilegon untuk bisa melakukan kegiatannya. Kalau ini berjalan pun aksesnya juga dipermudah, fasilitasnya dilengkapi, maka kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas kemandirian atau daya beli ekonomi masyarakat meningkat, itu juga akan berdampak dari adanya penyediaan infrastruktur yang cukup baik dan diprioritaskan secara maksimal oleh pemerintah Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah berada di DPRD Kota Cilegon. Wah, ini luar biasa, salah satu ikon juga di Provinsi Banten, Kota Cilegon, dengan sejumlah industri. Dan kita juga ingin mengetahui seperti apa, sejauh mana pembangunan di Kota Cilegon terutama dalam menyokong juga Provinsi Banten. Sudah bersama kami Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Ibu Hajah Nuratul Uyun, SEMAK. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, Sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Bu? Bahas APBD, RAPBD. Tahun depan ya Bu ya? Ya, untuk 2023. Wah, ini karena sudah mau menjelang akhir tahun. Iya. Sisa 1 bulan lagi ya Bu ya? Betul, betul. Ini tentu saja untuk masyarakat Kota Cilegon juga terkait dengan anggaran ini juga memang sedang dibahas begitu ya. Iya. Dengan rapat paripurna dan lain-lain ya di Iya. akhir tahun ya. Betul. Selain itu Bu, ada kegiatan apa lagi yang fokus di akhir tahun mungkin? Biasanya nanti ada evaluasi Badan Kehormatan terkait dengan tugas-tugas kita di 6 bulan yang sudah berjalan. Kita evaluasi seperti apa kinerja kita, capaiannya, hal-hal yang perlu ditingkatkan, hal-hal yang perlu kemudian kita pertahankan. Nah, seperti itu Teh. Wah, luar biasa. Capek nggak sih Bu sibuk dengan Dinikmati karena udah jadi tanggung jawab ya dijalani aja. Gitu. Betul-betul, ini memang sudah menjadi rutinitas ya. Ya. Wakil Ketua apalagi ini lebih fokus juga mengkoordinasi dengan beberapa komisi di dalamnya ya. Betul, Dan juga tentu saja dengan mitra kerja dalam eksekutif di pemerintah Kota Cilegon. pastinya. Nah, ini kan sudah akhir tahun, pasti banyak juga salah satu fungsi DPRD juga kan salah satunya adalah monitoring. Pengawasan, Nah, pengawasan juga. Betul. Seperti apa nih Bu bentuk pengawasannya di akhir tahun? Mungkin ada beberapa target penyelesaian pengerjaan bangunan dan lain-lain begitu. Biasanya kita nanti akan ada evaluasi ataupun misalkan katakanlah untuk melihat sejauh mana capaian dari realisasi di semester kedua. Nah, ini kan menjadi ukuran tingkat serapan dari APBD yang sudah kita tetapkan di tahun sebelumnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sebenarnya yang direncanakan oleh pemerintah Kota Cilegon terrealisasi seberapa besar dan kemudian kalau sekiranya ada yang belum terrealisasi, kita tanyakan kendalanya apa dan bagaimana solusi untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat. Karena kaitannya dengan program kegiatan yang sudah diusulkan pastinya beririsan dengan apa yang menjadi usulan ataupun katakanlah aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Betul-betul. Jadi memang sudah sejauh apa penyerapan realisasi ya pembangunan di Kota Cilegon, terutama mungkin dari segi infrastruktur dan lain-lain ya. Iya, infrastruktur menjadi yang pertama ya, karena kita ingin lihat seberapa besar infrastruktur yang sudah terfasilitasi. Kemarinnya memang mungkin dengan tahapan yang lagi ditempuh gitu kan, ada mekanisme yang harus diselesaikan. Beberapa waktu yang lalu kita konfirmasi ke dinas terkait bagaimana terkait dengan penyediaan infrastruktur yang sedang berjalan saat ini. Dari beberapa program penyediaan infrastruktur yang dengan angka cukup besar, alhamdulillah sudah sedang berjalan saat ini dan mudah-mudahan bisa selesai dengan baik dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Itu yang paling penting ya Bu ya, Iya. tujuannya adalah juga pelayanan kepada masyarakat, terutama realisasinya Betul. di lapangan begitu. Betul. Nah, mungkin ada beberapa kegiatan dari masing-masing OPD yang mungkin sifatnya ada yang berakhir tahun ini, ada juga, apakah ada juga yang multi years juga begitu? Kalau yang sudah disepakati di 2022, hampir semuanya single years, satu single tahun years. selesai. Selesai tahun. Kalau yang multi years kami belum menyepakati karena itu kan harus ada MOU antara DPRD dengan eksekutif, terutama dengan OPD terkait. Kalau sekiranya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya multi years. Nah, dari hasil pengawasan nih mungkin pemirsa juga ingin tahu nih Bu, dari hasil lapangan begitu, ada beberapa yang tadi disampaikan single years, otomatis akhir tahun sebetulnya sudah harus rampung begitu. Seberapa persen sih Bu realisasi penyerapan dan juga pembangunan tadi? Yang sudah kita pantau sampai dengan di bulan Oktober kemarin itu sudah di angka
di atas 60% gitu ya. Kita berharap mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun angkanya terus bertambah dan penambahannya harus signifikan supaya program kegiatan yang sudah disusun juga bisa berjalan dan terrealisasi. Apa-apa yang menjadi usulan ataupun kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi oleh Pemkot Cilegon. Karena kalau misalkan nggak berjalan, yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan di akhir tahun nanti serapan yang bisa terjadi di angka 80%-an ya, minimal 80%-an. Ini juga perlu kerja keras yang sangat besar dari UPD-nya. Kenapa? Karena betul-betul harus fokus untuk bisa menyelesaikan semua program yang sudah dibuat, yang sudah disusun dengan alokasi yang sudah diberikan anggarannya. Harapannya adalah itu semua bisa terrealisasi dan kemudian bisa selesai di akhir tahun ini. Jadi masyarakat sudah bisa menikmatinya. Gitu. Betul. Tapi juga tidak meninggalkan kualitas ya Bu ya. Harus mengejar begitu. Target akhir tahun selesai, namun kualitas juga jangan sampai nanti diabaikan begitu. Tetap harus memenuhi kualifikasi yang ada, spesifikasi yang ada, karena bagaimanapun juga kita ada inspektorat yang akan mengecek bagaimana pekerjaan itu bisa dijalankan, selesainya bagaimana gitu. Kemudian juga selain itu juga kita selalu akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang sudah berjalan di Pemkot Cilegon. Betul, karena kan ada inspektorat dan juga BPK ya yang akan melihat seperti apa sih kualitas dari pengerjaan tadi. Dan selain tadi penyerapan atau realisasi anggaran ya di 2022, mengingat tinggal 1 bulan lagi, selain infrastruktur, apalagi yang mungkin menjadi pengawasan dari DPRD Kota Cilegon terhadap kinerja yang pasti adalah eksekutif. program strategis yang ada di Pemkot Cilegon di masing-masing OPD, mana program-program prioritas yang harus diselesaikan di tahun 2022. Karena pastinya rencana kerja pemerintah daerah itu kan disusun berdasarkan skala prioritas yang ada. Dan itu disusun tentu saja berdasarkan memang kebutuhan primer yang harus segera dilaksanakan untuk bisa menyelesaikan apa yang tertuang dalam RPJMD. Mau tidak mau itu harus segera direalisasikan. Sehingga kemudian ketika itu menjadi program yang sudah menjadi prioritas, pemerintah harus support secara maksimal dan kemudian berusaha sebesar-besarnya agar program ini bisa terrealisasi, dan DPRD juga memberikan dukungan agar program ini juga dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar, dari mulai perencanaan sampai dengan pekerjaan itu selesai dilakukan, sampai kemudian bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat sebagai bagian dari bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kota Cilegon. Betul. Apalagi ini kan pasca pandemi, walaupun belum bisa dikatakan pasca ya Bu ya, karena memang masih ada. Nah, ini salah satu fokusnya juga tadi yang disampaikan oleh Bu Wakil adalah skala prioritas. Nah, termasuk diantaranya adalah pemulihan ekonomi ya. Betul, pemulihan ekonomi menjadi bagian yang menjadi fokus dari pemerintah juga, karena bagaimanapun juga kita berharap pandemi segera hilang, segera berakhir, tetapi kan kemudian dampaknya masih terasa sampai saat ini. Ketika dampaknya masih ada, maka hal yang pertama kali harus dilakukan adalah dukungan pemerintah Kota Cilegon kepada masyarakat. Salah satunya bagaimana memberikan satu keberpihakan kepada masyarakat dengan alokasi anggaran, bagaimana mereka juga bisa mempunyai kemandirian ekonomi yang sudah terjadi dari dampak COVID yang memang hampir habis ini. Termasuk ada juga diantaranya bantuan langsung non tunai atau dan lain-lain begitu? Ada. Saat ini sedang mulai berjalan pembagiannya, dan itu pun juga kita sampaikan kepada eksekutif pada waktu rapat di anggaran membahas anggaran perubahan. Kita gunakan sebesar-besarnya untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang harus bisa dan dapat melalui kehidupan ini dengan kesulitan ekonomi yang ada. Itu berbeda dengan yang dari pusat ya Bu ya? Iya, memang dari daerah juga menyediakan. Menambah bantuan itu agar masyarakat bisa menjalankan hidup ini, juga bisa punya daya beli masyarakat yang baik lah. Betul, dengan bantuan meningkatkan daya beli masyarakat begitu ya Bu ya. Betul, Nah, apalagi mungkin banyak diantaranya yang juga menjadi korban PHK dan akhirnya kembali bangkit dengan menjadi pelaku UMKM misalnya. Ya, kita melihat memang UMKM ini mulai tumbuh ya. Seiring pandemi ini mulai berakhir dan masyarakat juga sudah mulai semangat untuk bisa beraktivitas di dunia UMKM-nya, dan dukungan pemerintah juga menjadi sebuah keharusan, baik di kota sendiri maupun juga kita kepada pusat, membuka ruang-ruang yang sebesar-besarnya atau akses-akses yang ada di pusat kita jemput gitu, supaya sebesar-besarnya juga bisa dihadirkan untuk masyarakat. Betul, bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Apalagi mungkin yang khususnya bantuan, kemudian pelatihan juga ya Bu ya. Karena bukan hanya dari segi permodalan, tapi kalau tidak dibekali dengan keahlian juga sayang begitu. Mereka harus punya skill yang baik, kemudian juga dukungan. Kalau modal kerja, pemerintah juga memberikan bantuan, supporting sekalipun juga merupakan
bantuan yang harus kemudian juga bisa bergulir karena semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan nantinya seperti efek bola salju. Kalau dia semakin banyak digulirkan, semakin besar juga masyarakat yang merasakan manfaatnya, maka semakin besar peluang potensi untuk memberikan kemandirian ekonomi bagi masyarakatnya dari Pemkot Cilegon. Betul, betul. Karena itu yang diharapkan ya. Jadi tidak lagi bergantung pada bantuan, tapi bagaimana masyarakat setelah ada bantuan kemudian bisa lebih mandiri dan menularkan kepada masyarakat yang lain. Itu dia, efek bola salju. Dia punya keahlian, kemudian dia punya kemampuan, kemudian juga keahlian kemampuan juga bisa ditularkan kepada yang lain, dan potensi atau resources yang ada yang sempat diberikan kepada masyarakat tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah, ketika sudah selesai dikembalikan bisa diberikan kepada masyarakat yang lain sebagai bentuk untuk bisa memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat. Betul, itu yang paling penting. Wah, ini seru sekali ya obrolan kita, tapi masih panjang nih obrolan kita. Nah, kalau dilihat kan memang Kota Cilegon sebagai salah satu kawasan industri. Bagaimana nih Bu, mungkin prospek ke depan, kemudian juga memanfaatkan program dari perusahaan tersebut agar juga mungkin mengurangi angka pengangguran ataupun mungkin juga dari segi yang lain begitu. Bicara Cilegon kota industri, memang kita nggak bisa menghilangkan itu. Industri cukup banyak di kota Cilegon, bahkan investasi 2021 itu udah 17 triliun hadir di kota Cilegon. 17 triliun. Wow. 1 triliun penanaman modal dalam negeri, 16 triliunnya itu adalah penanaman modal asing. Artinya bahwa industri yang hadir di kota Cilegon adalah industri dengan padat modal. Perlu kualifikasi SDM yang sangat khusus, perlu keahlian khusus bagi SDM yang ingin bergabung dalam industri. Sehingga kemudian ini perlu link and match antara pemerintah daerah Kota Cilegon dengan industri. Bagaimana kebutuhan tenaga kerja juga harus bisa terpenuhi sesuai dengan kualifikasi yang ada. Tapi kemudian juga ada sektor lain yang harus kita optimalkan oleh pemerintah daerah melalui sinergi dengan industri. Beberapa kegiatan dari hulu sampai hilir bisa kita libatkan, kegiatan-kegiatan yang non formal dari masyarakat Kota Cilegon. UKM hadir di situ. UMKM menjadi bagian yang kemudian bisa berperan dalam industri juga. Bagaimana kemudian kebutuhan-kebutuhan industri tersebut disupport oleh pelaku industri rumahan, industri kecil yang ada dari Kota Cilegon. Sehingga pada modal yang hadir sebagai karakteristik industri yang ada di Kota Cilegon itu bisa mensupport UMKM yang ada di Kota Cilegon. Ini dampak yang sebenarnya kalau dioptimalkan itu hasilnya akan sangat signifikan perubahannya terhadap kemandirian ekonomi masyarakat Kota Cilegon. Betul, jadi bisa saling berkoordinasi, kemudian juga tadi ya ada link and match, kebutuhan pasarnya seperti apa. Nah, ini mungkin bisa disesuaikan juga dengan sekolah SMK-nya, begitu apa sih yang dibutuhkan di pasar. Kurikulumnya berbasis kepada kebutuhan industri. Ada keahlian-keahlian atau muatan lokal yang dijadikan sebagai kurikulum yang akan menjadi ciri khas dari sekolah SMK tersebut. Karena industri butuhnya kualifikasi SDM seperti apa, hadirkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga lulusan dari SMK ini ketika fresh graduate, mereka bisa ditempatkan kepada industri-industri berbekal dari kemampuan keahlian yang dipunya dari kurikulum yang sudah digunakan di sekolah tersebut. Betul, jadi jangan sampai lulusan SMK justru malah menyumbang angka pengangguran lagi ya. Karena tadi tidak ada link dan match kebutuhan di pasar. Nah, menarik nih Bu, terkait dengan investasi begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan juga dari OPD terkait ataupun juga pemerintah dalam hal ini Kota Cilegon juga bisa menarik begitu para investor, baik itu penanam modal dalam negeri maupun juga penanam modal asing terutama. Seperti apa nih Bu? Mungkin supporting dan juga koordinasinya. Kalau Cilegon itu kan hampir sebagian besarnya memang kan given ya dari industri-industri besar yang kemudian memang mereka biasanya ada, kalau bicara perusahaan BUMN, dia termasuk ke dalam objek vital nasional. Kemudian juga bicara terkait swastanya, ternyata dia industri dengan investasi yang sangat besar juga. Biasanya dia juga termasuk investasi yang multinasional, sehingga kemudian industri-industri ini hadir di Kota Cilegon dengan investasi yang sangat luar biasa, fantastis. Tetapi home office mereka ada di Jakarta, sehingga kemudian sebagian besar potensi-potensi pendapatan bagi daerah juga tidak bisa kita ambil karena memang mereka kewenangan dari pusat gitu. Tapi ada beberapa yang kemudian potensi-potensi itu bisa kita kaji, bisa kita diskusikan, bisa kita bicarakan, bisa kita komunikasikan antara DPR di kota, DPR di provinsi, DPR RI, dan partai politik yang ada, agar kemudian potensi-potensi resources tersebut bisa kita maksimalkan dan berpeluang menjadi pendapatan asli daerah. Itu yang kita ingin dorong gitu. Betul. Karena kalau misalkan itu menjadi peluang yang bisa kita jadikan sebagai potensi pendapatan asli daerah, luar biasa. Itu
lumbungnya udah bisa terestimasi berapa Betul. kira-kira potensi Betul, yang mudah-mudahan akan bisa jadi masuk. mandiri juga begitu ke depannya ya Bu harapannya. Sangat betul. Betul, jadi sektornya bukan dari pajak saja, tapi juga dari sektor lain untuk menyerap PAD begitu ya. Ya. Salah satunya juga dari investasi juga di Ya. Kota Cilegon. Nah ini sebelum saya sedikit bahas terkait dengan Raperda untuk anggaran tahun depan. Nah ini bagaimana untuk pemberdayaan perempuan? Karena ini Ibu Wakil juga salah satu mewakili para perempuan yang duduk juga di Dewan begitu. Ya. Seperti apa Bu untuk melihat begitu di Kota Cilegon sendiri pemberdayaan perempuan? Ada dua yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah dari sektor politik dan kemudian yang kedua non politik. Kalau kita bicara sektor politik berarti kan harus ada anggaran terkait dengan bagaimana para perempuan ini mempunyai pemahaman, cara pandang, kemudian konsep berpikir tentang politik yang proporsional dan memang itu adalah politik yang ada di Indonesia. Gitu. Kita coba berikan kegiatan-kegiatan yang kemudian memberikan pencerahan, pemahaman, pengetahuan, melibatkan perempuan dalam politik. Sehingga perempuan itu tertarik dan mau menjadi bagian yang berperan serta aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Kemudian yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang non-politik. Artinya bahwa dia kegiatan sektor ekonomi, kesehatan, muaranya kembali kepada pemberdayaan masyarakat. Bagaimana mereka juga dari sisi sektor keahlian bisa meningkat, kemudian dari sektor pelaku usaha bisa semakin muncul para pelaku entrepreneur perempuan ini yang kemudian bisa mempunyai peranan yang tidak sedikit karena dengan fokus dan kerja keras yang mereka lakukan, profesionalisme ala ibu-ibu yang kemudian bisa menghadirkan cuan yang nggak sedikit gitu loh. Betul. Apalagi bisa masuk ke industri yang luar biasa. Karena gitu. perempuan ini salah satu yang multitasking ya Bu ya, Itu pekerjaan dia. rumah bisa, Apapun bisa. cari cuan bisa. Bisa. Sambil nyetrika online. Iya. Tapi hati-hati. Nanti bolong. Tapi yang pasti perempuan ini punya potensi yang luar biasa ya. Jadi tidak sama jangan sampai dianggap sebelah mata begitu ya, kemampuan betul. dan juga pemberdayaan perempuan, apalagi mungkin banyak di masa pandemi kemarin Ya. juga yang punya usaha begitu, ada yang jualan online, ada yang menjadi reseller. Nah, ini Betul. juga memanfaatkan dunia digital begitu ya. Betul. Makanya salah satu kesempatan sebesar-besarnya yang harus kita hadirkan adalah bagaimana era perkembangan teknologi informasi ini juga harus kita berikan secara masif pemahamannya kepada para perempuan karena pelaku UMKM itu sebagian besar adalah perempuan. Betul. Sehingga dengan usaha yang sedang dijalani mereka juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi agar kemajuan teknologi ini bisa berbanding lurus terhadap peningkatan usahanya, peningkatan kualitas usahanya, peningkatan omset penjualannya, Betul. peningkatan kemudian penataan usahanya. Jadi semuanya harus dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk peningkatan wirausaha yang sedang dijalani. Gitu. Betul. Jadi penjualannya tidak hanya offline saja, Ya. tapi kalau online itu jualannya di Cilegon itu Ya. bisa sampai ke ujung Betul. Indonesia, bisa ke luar negeri juga Betul. ya kalau memang Betul. serius begitu. Ya. Nah, itu dari segi pemberdayaan. Nah, kalau untuk perlindungan perempuannya seperti apa nih Bu? Karena kan Perlindungan juga perempuan. masih banyak ya kejadian ataupun kasus yang memang melibatkan anak dan juga perempuan begitu. Iya, ini perlu edukasi yang memang secara masif harus dilakukan. Dinas terkait DP3AKB juga harus memberikan ruang yang sangat besar kepada para perempuan untuk bisa diberikan edukasi-edukasi yang positif. Karena kadang-kala tanpa kita sadari, masyarakat yang mungkin bisa jadi dengan latar belakang pendidikan yang belum bisa memenuhi rata-rata lama sekolah gitu kan. Ini yang harus diberikan juga kesempatan untuk teredukasi secara maksimal. Diberikan informasi, diberikan penyuluhan, diberikan satu pemahaman gitu ya, agar mereka juga tergugah dan mau melakukan hal-hal yang sifatnya adalah kemudian mereka bisa mandiri, kemudian bisa kuat, bisa juga menjalani semua aktivitas tanpa harus kemudian mendapatkan perlakuan-perlakuan yang berkonotasi negatif kepada para perempuan. Kalau bagi mereka-mereka yang sudah berpendidikan di atas rata-rata lama sekolah, maka diberikan ruang partisipasi dalam proses pembangunan di Kota Cilegon ini. Baik itu dilibatkan dari tingkat yang lingkungan, dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai tingkat kota, sehingga kemudian mereka bisa sama-sama mengedukasi teman-teman di sekitarnya. Semakin banyak kegiatan ini dilakukan, semakin besar peluang untuk bisa memberikan para perempuan teredukasi lagi. Apakah sudah ada perda atau payung hukum terkait dengan Kita perlindungan? ada Perda Ketahanan Keluarga di Kota Cilegon. Perda ini hadir sebenarnya adalah untuk memberikan sebuah satu, mengembalikan bahwa keluarga adalah sebagai fondasi yang utama. Kekuatan keluarga adalah sebagai kekuatan yang fundamental yang akan menjadikan bahwa seluruh kegiatan anggota keluarganya di luar itu akan bisa lebih maksimal lagi ketika keluarganya kokoh, keluarganya kuat, keluarganya bisa saling bersinergi, keluarganya bisa saling berkomunikasi, dan keluarganya bisa saling menjalankan tugasnya dengan baik gitu kan.
Kemudian juga di satu sisi juga ini bentuk perhatian pemerintah kepada para masyarakat Kota Cilegon. Karena kan keluarga itu adalah bentuk masyarakat terkecil. Ya. Sehingga kalau misalkan ada perda tersebut, dukungan pemerintah kepada para keluarga juga bisa dikuatkan melalui program-program yang sifatnya adalah menjadikan keluarga-keluarga itu mempunyai ketahanan yang baik. Salah satunya tidak hanya dari sisi religiusitas saja, keagamaannya, dari sisi ekonominya juga harus diperhatikan, dari sisi sosialnya juga harus diperhatikan, dan dari sisi budayanya juga harus diperhatikan. Betul, betul. Karena perempuan ini atau ibu ini adalah madrasah pertama ya. Betul. Untuk anak-anak para penerus ya, generasi berikutnya begitu ya. Iya, sangat tepat. Betul. Nah, ini kalau berbicara terkait dengan tahun 2023. Nah, ini kan juga pasti ada beberapa program kerja ya dari DPRD Kota Cilegon sendiri sedang menyusun, kemudian juga dari segi anggaran karena bukan hanya dari fungsi pengawasan saja, tapi juga dari segi penganggaran. Seperti apa nih Bu untuk 2023 fokusnya? Yang pertama tentu saja kita akan melihat dari fokus dari Pemkot Cilegon itu lebih mengarah kepada apa yang menjadi prioritas di 2023. Itu yang kita lihat pertama. Kemudian yang kedua, yang kita jadikan catatan atau perhatian adalah apa yang menjadi janji politik dari kepala daerah. Visi misi yang tertuang. Visi misi yang tertuang dalam RPJMD itu menjadi bagian yang kemudian harus terakomodir secara bertahap melalui penganggaran di RAPBD, baik itu tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai dengan masa jabatan itu berakhir. Karena ini kan dengan RPJMD yang dibuat untuk 5 tahun, tapi kemudian masa jabatannya 3,8 tahun, tidak kemudian menjadikan bahwa kegiatan itu tidak terprioritas. Semua terprioritas berdasarkan skala yang sudah dibuat dari RPJMD itu sendiri. Kemudian yang kedua, DPRD juga tidak boleh menjadikan itu sebagai kendala atau hambatan. Semua program kegiatan yang mengarah kepada tadi peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat itu harus menjadi porsi yang pertama kali harus ada gitu. Dan tentu saja infrastruktur juga harus diberikan ruang yang besar. Karena yang harus menjadi catatan kita bersama adalah infrastruktur ini menjadi akses memudahkan aktivitas masyarakat Cilegon untuk bisa melakukan kegiatannya. Kalau ini berjalan pun aksesnya juga dipermudah, fasilitasnya dilengkapi, maka kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas kemandirian atau daya beli ekonomi masyarakat meningkat, itu juga akan berdampak dari adanya penyediaan infrastruktur yang cukup baik dan diprioritaskan secara maksimal oleh pemerintah Kota Cilegon. Betul, menjadi skala prioritas ya di 2023. Tapi dari segi anggaran apakah ada yang berubah di tahun ini begitu? Di 2002 dengan 2003, jelas yang pertama adalah pendapatan asli daerahnya mengalami peningkatan. Ada tambahan anggaran kalau di 2022 kemarin berdasarkan ABT 803 miliar. Kalau yang di 2023 ini adalah 824 miliar. Ini angka yang sebenarnya juga kita berharap semakin tahun semakin bisa meningkat secara signifikan, dan pastinya karena pendapatan asli daerah ini adalah alokasi yang paling banyak nantinya porsinya digunakan untuk pembangunan di Kota Cilegon. Kalau PAD-nya tambah besar, maka program kegiatan dan pembangunan juga semakin banyak di Kota Cilegon. Betul. Dan ini juga tentu saja di anggaran di 2023 tadi disampaikan PAD-nya sudah mulai meningkat, kemudian juga realisasi pembangunan infrastruktur juga tetap terus diawasi. Kemarin saya sempat dengar bahwa bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Banten itu juga berkurang karena mungkin tadi melihat bahwa Kota Cilegon sudah mulai mandiri dan dengan sektor PAD juga meningkat begitu. Salah satunya memang ada porsi dana bagi hasil yang dikurangi. Nggak hanya di provinsi sebenarnya, pusat pun mengeluarkan, Kementerian Keuangan mengeluarkan surat yang isinya adalah dana alokasi umumnya akan dikurangi sekian rupiah berdasarkan proporsional gitu kan. Kita pun mendapatkan surat seperti itu. Jadi akhirnya kami pun harus melakukan pembahasan anggaran ini secara efektif ya. Gimana caranya dengan RAPBD yang sudah disusun, dengan nota keuangan yang sudah dihadirkan, disampaikan kepada DPRD, dalam perjalanan Menteri Keuangan mengirimkan surat. Ini dirasionalisasi gitu kan. Artinya kemudian TAPD juga mengkomunikasikan kepada kami di DPRD. Ini ada himbauan, ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri sehingga kita kemudian harus melakukan proses penyesuaian yang bisa dilakukan tapi tidak membuat program kegiatan prioritas itu juga tertunda gitu. Nah, akhirnya kita membahas secara sistematis dan disepakati beberapa kegiatan yang kemudian harus tetap berjalan dan walaupun ada pengurangan dana alokasi umum tapi semuanya juga bisa kita tunaikan, memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah. Digenjot lagi nih PAD-nya ya, bisa dari sektor pajak atau mungkin juga dari sektor tadi investasi begitu ya investor. Betul. Yang pasti meningkatkan PAD tidak
tidak terlalu memberikan beban kepada masyarakat yang memang betul-betul harus di-cover oleh pemerintah. Nah, itu ya, pemerintah hadir untuk masyarakat, walaupun memang ini menjadi salah satu kewajiban juga dari masyarakat sebagai wajib pajak, karena tadi sudah disampaikan Cilegon ini sudah dikatakan dibanding dengan kabupaten kota lain ada 2 kalau tidak salah dengan Tangerang yang memang sudah mandiri. Jadi tadi ya ada penyesuaian begitu dari dana alokasi khusus dan juga bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Nah, Ibu melihat seperti apa perkembangan di Cilegon terutama ya di 2022 kemudian di 2023, apa saja mungkin PR-PR yang memang masih terus harus disesuaikan, dikejar begitu? Iya, pasti kalau bicara PR itu selalu identik dengan prioritas utama yang ada di setiap pemerintahan daerah. Yang pertama adalah kita menginginkan rata-rata lama sekolah itu meningkat lagi. Sekarang di angka 10,08. 10,08. Kita berharap berikutnya itu naik kembali sehingga kemudian harapannya rata-rata lama sekolah orang Cilegon itu adalah minimal lulus SMA. Kemudian yang kedua, kesehatan semakin merata. Masyarakat yang dalam kategori, kan kita masih ada 4% masyarakat yang miskin. Maka masyarakat yang terkategori miskin ini juga harus semuanya tercover oleh APBD untuk penanganan kesehatannya. Kemudian juga terkait dengan daya beli. Daya beli tadi memunculkan para pelaku UMKM yang tidak hanya sifatnya instan, tapi mereka bisa berusaha berkelanjutan. Kemandirian usaha itu tidak bisa dibentuk dalam waktu yang singkat, tapi perlu juga keinginan, kemauan, dukungan, motivasi, dan semangat yang besar untuk bisa menjadikan UMKM itu menjadi bagian yang bisa berjangka panjang. Dan tidak hanya satu level, mereka juga harus punya mindset di mana UMKM mereka harus bertingkat naik kelas setiap waktu sehingga menjadikan perubahan terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Betul. Nah, ini ngomongin soal daya beli masyarakat ini mungkin banyak masyarakat atau pemirsa yang juga khawatir di 2023. Aduh, ada resesi ini kita harus lebih saving lagi, jangan belanja dulu. Apa sih Bu mungkin yang mungkin harus ditenangkan di masyarakat terkait dengan isu tadi begitu? Nah, salah satunya yang sering saya lakukan adalah turun ke masyarakat, ketemu sama ibu-ibu. Yang suka UMKM tadi kan ibu-ibu kebanyakan kita sampaikan, ayo ibu-ibunya kreatif, inovatif, yang punya keahlian dimaksimalkan, biar keahliannya itu bukan hanya sekedar cuma untuk diri sendiri, cuma buat menghabiskan waktu ketika dia sedang berdiam diri gitu kan. Tapi bagaimana keahlian tersebut juga bisa menghasilkan uang yang nantinya juga berdampak terhadap kemandirian ekonomi keluarganya gitu kan. Sekalipun katakanlah suaminya beraktivitas, tapi ketika istrinya juga bisa beraktivitas dan punya usaha seperti ini, itu ternyata dukungan terhadap ekonomi juga banyak yang bisa meningkat gitu. Betul. Ceritanya tuh saya pernah dapat informasi malah bahkan ketika dia punya usaha gitu kan, kemudian suaminya mendukung totalitas gitu, gabung dengan istrinya, malah usahanya jadi berkembang maju, malah sampai bisa menghasilkan produknya tuh bisa dijual se Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi jangan takut ya kalau kita memang tadi ya memiliki keahlian, tidak masalah begitu ya di rumah, kemudian juga menghasilkan sesuatu, bisa membantu juga perekonomian keluarga. Jadi jangan takut dengan isu-isu yang mungkin berkembang, yang mungkin bisa disiasati begitu ya. Nah, ini perempuan juga bisa mungkin melihat dulu apa yang mungkin bisa passionnya di situ begitu ya. ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu peluang juga untuk memulai itu tadi. Nah, ini pastinya banyak juga beberapa pesan-pesan yang ingin disampaikan, terutama mungkin ya bagi perempuan, karena Ibu Wakil ini salah satu mewakili keterwakilan perempuan juga. Nah, ini apa sih Bu harapannya mungkin untuk masyarakat Kota Cilegon sendiri? Buat para perempuan Kota Cilegon, saya menghimbau dan mengajak para perempuan untuk berperan serta aktif dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, juga dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kita, dalam kegiatan-kegiatan sosial kita, dan kegiatan-kegiatan pembangunan juga di Kota Cilegon. Karena perempuan itu tidak hanya bisa menyelesaikan ranah domestik saja, tapi bisa juga berkiprah di dunia publik. Tentu saja profesionalisme, objektivitas, dan fokus terhadap pekerjaan yang kita lakukan akan menjadikan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa, dukungan orang terdekat adalah hal yang paling utama yang harus kita dapatkan. Sehingga keleluasaan kita untuk mempunyai managerial skill bagi diri kita sendiri juga harus diperhatikan. Kita adalah orang yang harus
pertama kali menghargai diri kita sendiri, sehingga kemudian ada orang lain yang akan menghargai kita ketika kita bisa profesional untuk diri kita. Jangan pernah ragu atas apa yang akan kita lakukan, terus melangkah, terus bekerja, terus berbuat, karena hasil itu tidak akan membohongi upaya yang kita lakukan. Selamat buat para perempuan, maju terus, sukses terus. Nah, jangan mau kalah, jangan patah semangat begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi juga. Terakhir untuk OPD ataupun juga di lingkungan pemerintah Kota Cilegon, apa pesan yang ingin disampaikan Ibu? Salah satu mendasar yang harus kita bersama-sama dukung adalah bahwa kegiatan program prioritas pemerintah daerah itu adalah sebuah program yang akan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pemenuhan fasilitas kepada masyarakat, memberikan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat. Semuanya itu akan berdampak kepada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon ketika semua program yang ada di UPD juga dapat berjalan bersama dengan sinergitas antara eksekutif bersama dengan DPRD. Dan kami terus mengajak, mendorong, mendukung semua kegiatan-kegiatan itu agar berjalan secara maksimal, dan tentu saja alokasi anggaran yang sudah disajikan, dihadirkan di masing-masing OPD dapat terrealisasi dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kota Cilegon. Amin, mudah-mudahan berjalan ya Bu ya. Amin. Apalagi di sisa akhir tahun ini juga penyerapan ataupun juga realisasi pembangunan juga bisa berjalan dan tentunya tidak meninggalkan silpa ya. Jadi ada apa kendala dan lain sebagainya nanti juga tentunya akan dipertanggungjawabkan begitu. Nah, ini biasanya menyerap beberapa aspirasi khususnya dari dapil mana Ibu? Dapil 2 Sitangil Ciwandan. Sitangil Ciwandan. Berarti dari fraksi PKS. Dari fraksi PKS. Nah, ini mudah-mudahan bisa ketemu lagi di 2024 ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya. Mohon doa karena nanti sudah mendekati tahun politik juga di 2024 ya Bu ya. Mudah-mudahan ini masih diberikan amanah. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima sehat selalu, diberikan kelancaran setiap Sukses aktivitas. juga buat Teteh dan Amin. Sukses terus, sehat terus. Amin, amin, amin. Ya pemirsa, sudah 30 menit kebersamaan kita dalam program Melekat, mengenal lebih dekat, dan akhirnya saya Ratu Fitri mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.